Ya, tahu nggak sih kalau monitoring kualitas air pada akuarium itu bisa menjadi sebuah pemantauan dalam kesehatan dan keseimbangan lingkungan ikan. Dosen Sekolah Vokasi IPB University dan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa komputer mengembangkan sebuah inovasi terbaru loh, yaitu sistem monitoring kualitas air pada akuarium ikan nila di Sekolah Vokasi IPB. Kalian penasaran kan? Ini dia selengkapnya. Nama saya Walidatu Soliha. Saya merupakan dosen dari program studi teknologi rekayasa komputer dari Sekolah Vokasi IPB. Kemudian mata kuliah yang biasa saya ampu itu matematika, kemudian elektronika, lalu rangkaian digital. Sebetulnya ini bukan ciptaan saya sendiri, jadi saya dan tim ya, kami sudah berkolaborasi sejak tahun lalu ya, 2022, untuk mengembangkan suatu alat untuk memonitoring gitu ya. Bukan hanya alat sih sebetulnya, jadi dia bentuknya sistem ya. Sistem yang memonitoring parameter kualitas air. Biasanya ikan itu mati atau kelangsungan hidupnya itu banyak ditentukan salah satunya oleh kualitas air gitu. Jadi kalau kualitas airnya buruk, nah nanti kan ikannya jadi mati lah istilahnya gitu ya. Kelangsungan hidupnya jadi pendek. Makanya kami berinisiatif untuk menciptakan alat monitoring ini. Untuk pengembangan, jadi di tahun 2022 kami coba kembangkan dengan menggunakan 6 parameter kualitas air dengan menggunakan 6 sensor. Jadi masing-masing parameter diukur dengan satu sensor gitu. Untuk tahun 2023 ini kami kurangi sensornya jadi 5, tapi untuk pembacaan parameternya tetap 6 parameter. Jadi ada satu sensor yang dia bisa mengukur 2 parameter kualitas air. Kemudian juga kami tambahkan modul ADS 1115 yang ini ceritanya untuk apa ya? Untuk meningkatkan akurasi. Jadi kami coba untuk meningkatkan akurasi pembacaan sensor yang memang si sensornya ini kan analog ya. Jadi dari analog ke digital. Nah, ini ada konversinya tadi pakai modul ADS tadi. Nah, untuk akurasi alhamdulillah meningkat. Cuman memang untuk kestabilan masih perlu diuji lagi. Dari tahun ini ke tahun sebelumnya kelebihannya jadi upgrade-nya baru seputar tadi yang modul ADS tadi ya. Jadi harapannya tadi akurasinya bisa lebih ditingkatkan. Kemudian juga kami tambahkan ada display kecil ya, LCD display di setiap alatnya. Jadi si pembudidaya itu bisa langsung lihat ketika dia kasih makan ikannya, itu bisa sambil dilihat oh ini kualitas airnya masih baik atau buruk gitu ya. Kami juga uji cobanya dengan pemberian perlakuan yang berbeda terhadap ikan. Jadi ada 4 jenis pakan yang kami berikan di 12 akuarium, tadi ada 12 ya. Nah di sini juga nanti kami coba melihat 4 jenis pakan ini pengaruhnya terhadap kualitas air gitu ya. Mana yang lebih cepat menyebabkan airnya itu jadi cepat kotor dan mana yang lama gitu, lebih lama kotornya. Pengembangan alat ini terutama dari sisi durabilitas ya, durabilitas sensornya. Jadi selama masa pengembangan kami juga beberapa kali ganti sensor karena rusak ya ternyata. Jadi ada beberapa merek yang ternyata dia kurang tahan lama gitu ya. Dan dari kami sendiri belum sampai ke membuat sensor sendiri gitu. Jadi sensornya masih kami beli gitu ya masing-masing. Kemudian itu tadi durability-nya. Kemudian yang kedua dari sisi algoritmanya. Jadi dari sisi algoritmanya kami mau coba meningkatkan akurasi pembacaan dengan sementara ini di tahun ini rencananya tadi mengumpulkan data dulu, kemudian kalau bisa diolah maka di tahun depan kami akan coba tingkatkan akurasinya supaya lebih tinggi lagi. Jadi kan tanpa adanya alat ini sebetulnya kalau misalkan si pembudidaya ikan mau ngecek kualitas air dia itu harus ke lab gitu ya. Jadi ngambil sampel airnya terus dibawa ke lab kayak lab kimia gitu, kemudian diuji gitu kan beberapa hari, nanti diambil lagi hasilnya baru dapat gitu. Nah ini terlalu lama ya, mungkin ikannya keburu mati gitu kan, jadinya ya perlulah alat ini supaya bisa real time gitu ya, hasil pembacaannya kan dia bisa real time. Nah cuman ya itu tadi ada kendala berupa akurasi alat. Nah akurasinya
saat ini masih di kisaran 80% gitu ya. Harapannya masih bisa lebih tinggi lagi, kalau bisa sih sampai di atas 90%. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rencananya akan ada penambahan sensor lagi karena tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk sensor kualitas air itu ada 9 ya, 9 berdasarkan kayak model SNI, saya lupa, ada semacam aturannya. Jadi di Indonesia itu ada 9 macam parameter kualitas air ya. Jadi untuk air minum nanti ukurannya segini. Nah, ketika alat ini sudah bisa mengukur kualitas air sampai 9 itu, barangkali bisa kita perluas untuk fungsinya tidak hanya untuk ikan, tapi juga untuk manusia. Jadi misalkan mau air minum gitu ya, yang langsung minum, nah layak minum itu kan ada ukurannya ya. Nah, nanti kita bisa celupkan gitu ya si alat ini, nanti dia bisa mengeluarkan nilainya. Oh, ini layak minum, oh ini hanya untuk tumbuhan, misalkan oh ini nggak layak gitu ya. Jadi ternyata untuk tumbuhan juga, tumbuhan nyiram gitu ya, yang nggak cuman yang sekedar air aja, tapi dia juga ada standarnya, sebetulnya sih ada standarnya juga. Terus kami juga mulai di tahun ini bekerja sama juga dengan Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan ya, untuk mengembangkan sistem filtrasi air. Jadi alatnya nanti mirip-mirip dengan yang Simonite ini, cuman dia fokusnya lebih ke air minum nanti tujuan akhirnya. Untuk saat ini jadi di bagian Prodi LNK-nya mau buat filtrasi airnya dari limbah air. Kemarin itu limbah apa ya? Limbah roti kalau nggak salah, produksi roti. Jadi dia ada limbah airnya banyak. Nah, dari situ akan difiltrasi, terus nanti dicek dengan sensor dan seterusnya. Nah, kalau kira-kira layak, tapi layaknya untuk menyiram tanaman, sementara masih sampai situ gitu.